Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para orang tua bayi prematur. Nah, pagi hari ini insya Allah saya akan mencoba untuk sedikit membahas mengenai kurva Fenton, yaitu kurva pertumbuhan khusus untuk bayi prematur. Biasanya para orang tua mengenal kurva pertumbuhan ya, WHO dan CDC ya. Sedangkan untuk yang bayi prematur ini sangat khusus kurvanya, yaitu kurva Fenton. Nah, kita perlu ketahui bahwa bayi prematur lahir sebelum usia 37 minggu ya. Makanya menggunakan kurva pertumbuhan khusus yang berbeda dengan bayi cukup bulan. Pada bayi cukup bulan bisa langsung menggunakan usia kronologis, sementara untuk bayi prematur perlu menggunakan usia koreksinya jika ingin menggunakan kurva pertumbuhan yang umum digunakan seperti kurva WHO. Nah, untuk usia yang masih di bawah 40 minggu, nah ini kan tidak bisa diplot seperti itu saja kepada kurva WHO karena berat badannya ataupun ukuran antropometri lainnya masih di bawah rata-rata ya. Jadi kita perlu menggunakan kurva Fenton. Nah, kurva Fenton ini digunakan pada bayi prematur mulai usia 22 minggu sudah bisa menggunakan kurva Fenton hingga usia post menstrual 50 minggu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang lahir di Indonesia bisa bertahan usia kehamilan 24 minggu, ini langsung bisa diplot ke dalam kurva Fenton. Kemudian berlanjut terus sampai akhirnya tercapai usia post menstrual 40 minggu, itu sudah tercapai sesuai dengan cukup bulan sehingga bisa bergeser ke kurva WHO di 0.0-nya ya. Nanti saya jelaskan lagi sedikit bagaimana transisinya ya. Nah, untuk kita perlu pahami bersama bahwa kenapa sih kurva Fenton ini sangat penting untuk diketahui oleh orang tua. Sebetulnya kurva Fenton ini digunakan oleh dokter di rumah sakit. Dokter spesialis anak yang menangani akan menggunakan kurva Fenton untuk memantau pertumbuhan bayi prematur di rumah sakit. Karena pada umumnya bayi akan dirawat hingga tercapai hari perkiraan lahirnya di usia 40 minggu. Itu pada umumnya. Sehingga pada masa-masa mengejar ini dirawat di rumah sakit, dokter akan menggunakan kurva Fenton. Nah, tetapi kenyataannya kita sendiri sudah tahu ya, bahwa di Indonesia ini seringkali bayi prematur dipulangkan lebih awal dari kesiapannya atau seharusnya. Jadi banyak faktor memang, ada beberapa hal. Tapi kita perlu ketahui bahwa sebetulnya bayi prematur itu untuk bisa dia pulang itu harus ada kesiapannya. Yang pertama, bayinya dalam kondisi stabil ya, tidak mengalami lagi henti nafas, tidak mengalami lagi apnu ya. Kalau masih sering apnu, henti nafas, berbahaya jika dipulangkan. Kalau terjadi di rumah, orang tua bisa panik dan kita tidak tahu apakah bisa stimulasi kemudian bernafas kembali atau segera membutuhkan bantuan ya. Ini makanya kestabilan bayi itu penting. Yang kedua, apakah bayi masih memerlukan alat bantu? Ya, seperti contohnya kalau misalkan bayi menggunakan alat bantu pernafasan, yang paling ringan itu adalah nasal kanul. Ya, atau yang lebih berat lagi membutuhkan ventilator. Tentu saja kalau masih memerlukan seperti ini tidak bisa dipulangkan. Jadi para orang tua harap bersabar dulu kalau bayinya masih dalam kondisi memakai alat bantu pernafasan, ventilator, CPAP berarti belum siap untuk dipulangkan ya. Memang ada beberapa kasus yang saya pernah mengetahui ya ingin dipulang paksa gitu ya oleh orang tuanya, tetapi ini sebetulnya sangatlah berisiko. Kita ingin bayi itu pulang pada kondisi yang benar-benar sudah stabil ya. Nah, kemudian untuk bisa menjaga suhu tubuhnya sendiri ya, karena bayi prematur ini sebetulnya seiring bertambahnya usia dia akan bisa menjaga suhu tubuhnya sendiri sehingga tidak memerlukan lagi inkubator. Makanya ketika sudah diperbolehkan pulang, seharusnya bayi itu sudah tidak memerlukan lagi inkubator. Jadi tidak perlu lagi sewa inkubator. Cukup dengan melakukan perawatan metode kangguru.
Karena kalau bayi masih seringkali kedinginan, ditaruh di tempat suhu ruangan dia masih turun suhunya, berarti dia belum siap pengaturan suhu tubuhnya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini masih dirawat di rumah sakit, ya. Ini salah satu dari beberapa tanda-tanda kesiapan bayi pulang. Kemudian tanda lainnya adalah orang tua sudah mampu untuk memberikan asupan kepada bayi, ya. Apakah itu dengan ASI ataukah mungkin nanti ada pemberian susu formula khusus bayi prematur yang sudah diinstruksikan oleh dokter atas indikasi medisnya. Jika memang sudah ada cara-cara pemberian asupannya, maka ini akan memudahkan orang tua untuk memberikan asupan yang sesuai dengan kebutuhan gizi bayi selama di rumah. Jadi harus punya kemampuan untuk memberikan asupan. Ya, yang selanjutnya adalah bayi tidak memerlukan perawatan tambahan. Contohnya misalnya bayinya masih kuning gitu ya. Terus dia memerlukan fototerapi. Terus orang tuanya minta dirawat di rumah. Nah, bagaimana cara memberikannya? Nanti ada lagi yang menyewakan fototerapi. Nah, itu kan tidak tepat seperti itu, ya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini masih perlu dirawat di rumah sakit, ya. Jangan memaksa untuk pulang jika belum siap, karena risikonya banyak sekali bagi bayi dan kesehatannya. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu tentang kurva Fenton adalah targetnya adalah bayi saat dirawat kemudian siap untuk pulang ketika pertumbuhannya sudah naik dengan baik dan stabil. Nah, ini kan melihatnya dari kurva Fenton. Jadi, ada kasus bayi, misalkan berat lahirnya nih, terakhir saya ada satu kasus yang dilaporkan, 1.800, kemudian turun menjadi 1.600, kemudian baru naik lagi kalau nggak salah baru berapa ratus gram, kemudian sudah dipulangkan. Nah, tentu saja kenaikannya kita belum tahu apakah sudah baik atau stabil. Kita evaluasinya dari kurva pertumbuhan, ya, karena kita harus mencapai target pertumbuhan baik pada saat masa dirawat di rumah sakit maupun sudah berada di rumah, ya. Kedua-duanya harus mencapai target pertumbuhannya, ya. Nah, supaya bisa tercapai dengan baik, pada umumnya kita melakukan suatu proses yang namanya rooming in. Rooming in ini adalah orang tua diletakkan di sebuah ruangan khusus bersama bayinya supaya bisa merawat bayinya sendiri, ya. Mencoba untuk merawat bayinya sendiri dalam ruangan khusus itu. Jadi dilakukan selama 2 hari sampai 3 hari kira-kira, ya. Nanti kalau butuh bantuan, perawatnya bisa membantu. Nah, di situ untuk mencoba apakah orang tua sudah bisa belum. Seperti misalnya memberikan asupan, mengganti popok, memandikan bayi, ya. Seperti itu kan satu yang bagi orang tua baru, mungkin anak pertama atau mungkin ini yang pertama kali prematur, bayinya kecil, dia perlu pengetahuan sehingga bekalnya itu didapatkan dengan rooming in, proses rooming in ini. Jadi pada saat di rumah sakit sudah dilakukan ada ruangan khusus bersamaan orang tua dan bayi di sana selama 2-3 hari. Kalau sudah merasa cukup yakin untuk bisa merawatnya, boleh dibawa pulang, ya. Nah, itu ada beberapa mengenai yang perlu diketahui apa saja yang harus diketahui orang tua kesiapan bayi untuk pulang, karena kenyataannya di Indonesia ini masih belum cukup baik untuk standar pemulangan bayinya, masih sering yang belum siap tetapi sudah dipaksakan pulang karena memang keinginan orang tuanya biasanya ingin segera membawa bayinya pulang, padahal kan kita ingin mengutamakan kesehatan bayi itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kurva Fenton. Tentu saja kurva Fenton untuk bayi prematur ini harus mengetahui definisi-definisi usia kronologis, usia koreksi, dan usia postmenstrual. Nah, kalau usia kronologis sudah tahu ya semuanya ya, adalah usia aktual, usia sebenarnya, usia yang kita kenal sehari-hari. Nah, usia koreksi adalah usia di mana kita mengkoreksi usia anak karena dia lahir prematur. Ya, cukup bulan itu kita nilai sebagai 40 minggu. Kalau misalkan ini contoh nih ada yang lahirnya 30 minggu, berarti dikoreksi 10 minggu. Ya, jadi misalkan anaknya sekarang umurnya 3 bulan dikoreksi 10 minggu, maka usia koreksinya menjadi 2 minggu. Ya, itu contoh untuk usia koreksi. Nah, bagaimana dengan usia postmenstrual? Usia postmenstrual adalah usia yang meneruskan masa usia kehamilan. Jadi misalkan lahirnya di usia 32 minggu. Saat ini anak usianya 1 bulan. Nah, berarti 1 bulan itu kan 4 minggu. 32 ditambah 4 minggu sama dengan 36. Maka 36 minggu ini adalah usia postmenstrualnya. Inilah usia yang kita gunakan untuk mengisi di kurva Fenton.
di kurva Fenton akan kita menggunakan usia postmenstrual. Bisa digunakan kurva Fenton ini sampai usia postmenstrual 50 minggu ya. Jadi usia postmenstrual 50 minggu, setelah itu bergeser ke kurva WHO. Kalau kita bergeser kepada kurva WHO di usia postmenstrual 50 minggu, berarti sudah masuk di usia koreksi 10 minggu ya. Atau kalau mau memulai kurva WHO dari 0, berarti ketika nanti kurva Fenton berakhir di usia 40 minggu, kita langsung ganti ke kurva WHO untuk usia koreksinya di titik yang 0 ya, seperti itu gambarannya. Nah, jadi sudah dipahami ya beberapa hal tadi. Tadi saya juga sudah berikan contoh kasus. Nanti kalau ada yang mau bertanya mengenai hitung-menghitung, inilah saatnya, boleh nanti saya berikan kesempatan. Ini sangat mudah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang bingung untuk menghitung usia kronologis, usia koreksi, dan usia postmenstrual. Ya. Nah, sekarang sekilas saya ceritakan mengenai kurva Fenton ini. Ini kurva Fenton adalah kurva yang dibuat oleh seorang yang namanya Fenton. Ya, namanya Fenton. Dia bersama dengan beberapa orang peneliti melakukan penelitian pada bayi-bayi yang lahir prematur. Ya, penelitian ini meta-analisis ya. Dia lakukan, diambil penelitian-penelitian itu yang berasal dari tahun 80-an sampai tahun 2002. Kemudian dia mempublikasikan kurva Fenton yang pertama di tahun 2003. Ini yang pertama kali dia bikin kurva Fenton. Nah, kemudian ada perbaikan lagi, ada revisi dari kurva Fenton ini karena memang ditemui perlu perbaikan, sampai ada kriteria-kriteria yang panjang untuk memilih studies mana yang, penelitian-penelitian mana yang bisa dipilih untuk masuk ke dalam kurva Fenton yang revisi. Nah, akhirnya di tahun 2013 dikeluarkanlah kurva Fenton yang revisi yang terbaru ya. Kurva Fenton yang terbaru ini sampelnya besar ya, hampir 4 juta anak, sekitar 3,9 juta anak ya, dan ini mengambil dari data yang lebih terbaru tahun 91 sampai 2007. Kalau tadi kan tahun 80 sampai 2002. Nah, ini udah lebih update lagi, 91 sampai 2007, datanya udah lebih baru. Nah, kurva Fenton ini yang kita gunakan sekarang. Sebelumnya kita sempat ada yang namanya kurva intergrowth namanya. Saya pernah diajari kurva intergrowth itu, tetapi kemudian disarankan kembali untuk menggunakan kurva Fenton karena sampelnya, jumlah yang data yang digunakan oleh kurva Fenton ini jauh lebih besar. Jadi akan lebih representatif, menggambarkan populasi, gitu ya. Jadi kita menggunakan kurva Fenton ini. Dan ini data-datanya dari negara seperti Jerman, Italia, Amerika Serikat, Australia, Skotlandia, dan Kanada. Jadi negara-negara maju yang sudah punya data lengkap, mereka menggunakan, mengumpulkan datanya, dijadikan sebuah kurva Fenton ini, yang revisi ya. Oke, nah sekarang kan posisinya orang tua ya, berada di rumah, sebetulnya mungkin belum lewat dari usia postmenstrual 40 minggu, kemudian sudah harus dirawat sendiri di rumah dan memantau pertumbuhannya. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Orang tua harus bisa untuk mengukur, menimbang bayi dengan benar. Yang pertama adalah cara menimbang bayi. Bagaimana caranya? Ya, kita pastikan bayi tidak menggunakan popok ya, jadi tidak menggunakan popok ya. Kemudian memang pada saat menimbang bayi ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya, seperti misalkan dia sudah makan belum, atau asupannya sudah diberikan belum ya, diberikan ASI ataupun sufornya sudah diberikan belum, itu akan mempengaruhi beratnya. Kemudian sudah BAB belum, itu akan mempengaruhi, karena sedikit-sedikit ini pada bayi prematur cukup besar pengaruhnya ya, karena hitungan gramnya kan pengaruh sekali ya. Nah, ini kita perlu lakukan di waktu yang sama. Misalkan pagi hari dia sudah BAB gitu ya, kita timbang ya. Kita memang sebaiknya, kalau saya sarankan sih, orang tua punya timbangan sendiri di rumah ya. Kalau saya dulu sendiri juga punya, beli timbangan yang digital gitu ya. Jadi sampai 10 gram itu terlihat gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa ya boleh pakai timbangan yang mudah aja, yang bisa tersedia. Tapi intinya harus dipantau setiap minggu, karena ini kita perlu, ini tidak harus setiap hari kita timbang ya, karena kalau terlalu sering kita timbang, seringkali membuat kepanikan bagi orang tua. Ini kok beratnya nggak naik, atau naiknya sedikit ya, itu akan membuat kepanikan bagi orang tua. Paling tidak kita seminggu sekali ya, kalau mau sering-sering ya mungkin seminggu 2 kali itu udah maksimal, jangan terlalu sering lagi ya. Nah, kemudian cara menghitung panjang badan. Panjang badan, kalau bayinya belum bisa berdiri, ya kita harus tidurkan dia. Nah, sebetulnya ini ada alatnya khusus ya, bentuknya seperti papan. Ini pemeriksaannya butuh 2 orang karena
kaki bayi itu harus dipegang ya supaya lurus lututnya, tidak menekuk ya. Nah, ini kita ukur panjang badan bisa sendiri. Artinya ya cobalah dengan meteran yang ada di rumah atau membuat papan sendiri kita ukur supaya bisa terpantau. Untuk panjang badan jangan lupa, karena pertumbuhan itu aspeknya tidak hanya berat badan ya. Kadang orang tua hanya bertanya mengenai berat badannya saja ya. Masih jarang yang sampai concern, sampai peduli sampai panjang badannya, tinggi badannya. Kemudian juga kita harus hitung juga mengenai lingkar kepalanya ya. Lingkar kepala bayi prematur ini penting. Kenapa? Karena kita menginginkan targetnya yang normal ya. Kan bisa terjadi juga kondisi mikrosefali. Mikrosefali itu lingkar kepalanya kecil ya, atau kondisi yang lebih besar lingkar kepalanya. Nanti akan ada diagnosisnya mungkin dicurigai sebagai hidrosefalus misalnya ya kan. Jadi kita perlu mengukur juga lingkar kepalanya. Lingkar kepala dihitung dengan cara lingkaran kepala yang terbesar ya. Nah, kalau untuk tadi mengenai timbang anak ini ya, ada tambahan. Coba kita lihat saat menimbang itu selisihnya berat badan dihitung 2 kali ya. Jadi 2 kali kita timbang. Nah, itu sebaiknya tidak lebih dari selisih 50 gram. Kalau sudah kurang dari 50 gram, kita bagi 2 di antara 2 kali waktu penimbangan, itulah berat badan yang kita gunakan ya, seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk yang lingkar kepala ini juga dilakukan 2 kali pengukuran, selisihnya pengukurannya kurang dari 0,5 cm ya, karena ya seringkali ini kita menemukan kasus-kasus yang mikrosefali ya kan. Orang tua khawatir apa benar anak saya mikrosefali, karena mikrosefali ada yang memang membawa pengaruh kepada anak ya, pertumbuhan dan perkembangannya, tapi juga ada yang tidak terlalu mempengaruhi. Artinya bukan berarti kondisi mikrosefali itu akan selalu berdampak yang berat dan buruk, tetapi orang tua harus mengenalinya ya. Jadi deteksi ini berdasarkan penghitungan antropometrinya, pertumbuhannya. Jadi harus biasa rutin periksa berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepalanya ya. Oke, jadi ini sebetulnya untuk kurvanya, karena kita menggunakan Instagram Live, jadi agak sulit saya untuk menampilkan presentasi dengan gambar. Saya bawa kertas saja ya. Kalau nanti mau mendownload kurva Fenton untuk bayi prematur, ada, ketik saja yang di Google itu kurva Fenton Growth Chart U Calgary. Jadi dia ada beberapa yang menampilkan di sana, itu bisa dipilih dari salah satunya itu yang revisi 2013. Rata-rata sekarang tampilannya sudah yang revisi 2013. Ini contohnya ya. Ini untuk anak laki-laki ya. Kemudian ada juga untuk anak perempuan. Ya, bentuknya sedikit berbeda dari sisi ini tampilannya. Sebentar, maaf ya. Oh iya. Nanti saya contohkan yang anak perempuan ada ya. Nah, ini sebetulnya satu lembar kurva ini sudah mencakup beberapa ya, ini mohon maaf ya Dok Astri, ini soalnya mirror ini saya. Ya, ini apa bisa dibalik lagi, sepertinya saya belum ketemu caranya ya. Jadi ini nanti kita bisa lihat di bawah ini adalah untuk berat badannya, kemudian untuk lingkar kepalanya, terus untuk panjang badannya ya. Ini kita isi, sebetulnya ini cara pengisiannya sama dengan kurva pertumbuhan ya yang biasa WHO gunakan. Tetapi kita menggunakan kurva Fenton ini namanya kurva Fenton khusus untuk bayi prematur ya. Kita gunakan, dilihat di sini bisa ada 22 minggu ini dan sampai 50 minggu. Jadi rata-rata di Indonesia ini paling awal biasanya sekitaran 23 ya, saya pernah mungkin 24 gitu, kasusnya sudah ada kalau 24 di komunitas ya. Nah, ini bisa langsung diplot langsung sejak lahir, langsung dimasukkan. Contohnya nih, saya kasih titik, ini mungkin kurang terlihat jelas tapi saya ceritakan ya di sini ya. Ini 32 minggu, berat lahirnya 1800 gram saya buat ini karena sering kita ketemu ya, 1800 gram seperti ini. Kemudian dia setiap minggu kita plot ya. Biasanya memang akan ada penurunan di kurva Fenton ini di awal-awal ya, sekitar seminggu pertama saja. Setelah itu targetnya harus naik ya. Ini memang tugas dari dokter spesialis anak di rumah sakit. Ini bukan tugas yang mudah karena kurva Fenton ini harus dijaga supaya targetnya adalah kenaikannya paralel kenaikannya. Paralel ini kan ada garis yang tengah, ini adalah garis persentil 50. Ini adalah yang tengah-tengahnya ya.
Selain itu juga ada persentil 10 yang di bawah dan persentil 3. Nah, juga ada persentil 90 dan paling atas 97. Nah, intinya ini kita harus sejajar dengan kurva ya. Kalau belum sejajar ini berarti ada masalah ya kan. Kemudian kita juga tidak bisa kalau di teman-teman ini ya dokter gitu ya, pada saat ingin menaikkan sampai ingin menaikkan dengan drastis gitu ya, ingin naik dengan cepat gitu supaya mungkin orang tuanya juga kepingin anaknya cepat besar ya. Nah, itu kalau naiknya terlalu drastis ya sampai memotong kurva ke atas itu juga berisiko karena dia bisa menimbulkan nanti di saat anak dewasa memiliki kondisi metabolik ya, seperti penyakit metabolik itu seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan juga naiknya. Kita targetnya memang hanya untuk sampai sejajar paralel kurva ini ya. Mohon maaf, ini gambarnya memang kurang jelas, tapi saya contohkan ini ya. Di sini dia turun sedikit ya, saya anggap itu sebagai proses yang mungkin masih wajar. Setelah itu dia sejajar. Ini sejajar namanya ini. Karena ini kan atasnya ada kurva 5 persentil 50. Di bawahnya ada kurva persentil 10. Ya, kemudian di usia 40 minggu ya, kalau nggak salah ini saya tadi bikin ya. Tadi bikin, ya kemudian saya bikin dia turun. Turun inilah yang bermasalah. Ini cara interpretasi ya. Cara interpretasi. Nah, kalau bikinnya, cara bikinnya. Ya, banyak orang tua yang masih membingungkan, ini cara plot di kurva Fenton seperti apa sih caranya? Mohon maaf, ini gambarnya terbalik karena saya menggunakan kamera depan, jadi saya belum tahu caranya bagaimana supaya bisa dibalikan otomatis ya. Tapi intinya, di sini contohnya 32 minggu ya. Ini di sini kita garis ke atas 32 minggu. Dia beratnya berapa? Dia beratnya ada di sini nih. Ya, beratnya ada di sini. Kita lihat dari berat 0, kemudian 0,5, 1, ya betul ya. 1,5 sampai 2 dan seterusnya ke atas. Ini kan ada per 100 gram dia, ya. Per 100 gram ya. Jadi ini dimasukkan sejajar dari 32 minggu tadi ke atas. Saya beratnya 1800, berarti di sini nih. 1500 naik lagi 1600, 1700, 1800 terus ke sana. Jadilah ketemu titik tengah-tengahnya. Begitu Bu cara pakainya ya. Jadi mungkin para ibu-ibu yang ingin menggunakan kurva pertumbuhan, kita lihat usianya, usia postmenstrual namanya. Kalau kita mulai sejak awal, ini namanya udah usia lahirnya. Kesananya kan usia postmenstrual kita sebutnya ya. Nah, disejajarkan dengan beratnya yang saat ini, kemudian yang ditimbang, kemudian terus. Nanti dihubungkan satu titik dengan satu titik yang lainnya. Kebetulan kalau ini pas sekali ya. Kalau misalkan di antara waktu ada yang kurang pas, kita bisa titikkan persis. Karena kurva Fenton ini dia dibikin, misalkan beratnya 1750, ya kita tulis aja di situ antara 1700 sampai 1800, kita tarik titik di situ ke sebelahnya. Ataupun sebaliknya, kita sekarang nimbangnya di usia misalnya 33 minggu 3 hari. Nah, berarti kan kita isinya di antara 33 minggu ke 34. Ya, seperti itu. Jadi, ini silahkan nanti bisa dicari di internet, Fenton Growth Chart untuk jenis kelaminnya Ananda masing-masing. Ini untuk anak laki-laki. Nanti ada juga anak perempuan ya, kemudian bisa di print ya. Untuk aplikasinya juga ada. Kalau mau di searching ada namanya Peditool ya. Itu untuk langsung memasukkan. Tetapi kalau saya sih biasa pakai ini saja ya. Ini memang perlu ketelatenan juga kita mengisi ini. Ini untuk membantu untuk memantau kurva Fenton. Mungkin anaknya masih di rumah sakit, kita ingin lihat bagaimana sih analisa dari pertumbuhan anak kita, atau anaknya sudah di rumah ya. Ini diisi di bawah juga, yang di atas juga bisa. Untuk lingkar kepalanya sama caranya ya. Kalau lingkar kepala ininya sentimeter. Yang di sini kita lihat berapa sentimeter dia. Kemudian panjang badan juga sentimeter ya. Di sini ada. Jadi kita lihat apa anak saya mikrosefali atau tidak ya. Misalkan saya waktu itu anaknya lahir 26 minggu, kemudian sekarang usianya sudah lebih dari 40 minggu, usia postmenstrualnya berapa dia? 32, berarti waktu itu kecil. Memang kepala anak saya waktu itu termasuk mikrosefali, karena waktu itu kalau nggak salah sekitaran 32 itu ya. Nah, itu termasuk di persentil 3 kira-kira. Ya. Betul, jadi kita masukkan caranya seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah ya, ini batasnya sampai 50 minggu saja ya, sampai 50 minggu bergeser ke usia
koreksi di kurva WHO di 10 minggunya. Ya, kalau kita mau gampang, boleh kok dari sini, dari 40 minggu ini, 40 minggu sudah selesai, saya sudah deh pakai Fentonnya. Ya, ya betul, aplikasinya Peditools tadi ada nih. Saya juga searching ada. Peditools, kalau kita searchingnya growth chart Fenton dulu, growth chart Fenton, nanti ada yang menawarkan untuk aplikasi. Ya, di aplikasi itu boleh dicoba ya. Tapi kalau mau manual ini juga boleh. Nah, ini sampai 40 minggu digunakan, stop di situ, langsung pindah usia koreksi 0 di kurva WHO. Karena ini, kurva Fenton ini, yang revisi 2013, dia sudah dibuat supaya ada harmonisasi ya, ceritanya supaya nanti nyambung gitu dengan kurva WHO ya, karena kurva WHO nanti yang selanjutnya digunakan ke depannya ya. Ini kan selama anak masih belum mencapai usia koreksi 0 atau belum tercapai usia postmenstrual yang memang tidak terwakilkan oleh kurva WHO itu gitu ya. Jadi ini silakan jangan sampai tidak punya, di print terutama yang anaknya masih kecil di bawah usia postmenstrual 50 minggu ya. Oke. Sebetulnya kurva Fenton ini saya ada beberapa contohnya nih yang sudah di print ya. Ada, nah ini kelihatan tidak ya? Ini saya pernah ada pembahasan di grup prematur Indonesia. Ini saya bilang nih anak A ini. Ini anak A ada titik-titik yang ada di situ, lihat warnanya. Warna merah, biru, hijau, dan kuning. Titiknya kelihatan ya? Merah, biru, hijau, kuning. Ini kenaikannya bagaimana nih? Ya, kenaikannya ini cukup baik nih, karena dia dari bawah sekitar mungkin berapa persentil 30-40 ini ya. Dia kemudian makin mendekati ke persentil 50, terus makin mendekati lagi, mungkin udah sekitar persentil 45, sampai udah di sekitaran persentil, ya mendekati persentil 50. Ya, jadi ini adalah pertumbuhan yang baik nih, tipenya seperti ini. Ya, ini normal ya kalau seperti ini. Ya, jadi ada yang perlu diketahui bahwa persentil itu adalah tanda bahwa anak kita tuh letaknya di berapa sih? Contoh misalnya, anak kita di persentil 5, berarti kita itu cuma lebih besar daripada 5% dari populasi. Kalau anak kita berada di persentil 75, berarti posisi berat badan anak kita itu lebih besar daripada 75% populasi. Yang kita harapkan sebetulnya bukan hanya letaknya di persentil berapa, tapi naiknya, tren kenaikannya. Makanya kalau kita konsultasi di grup, kita ingin melihat ini, trennya. Kalau ini kita terlihat nih, trennya naiknya baik gitu. Naiknya baik, posisinya itu seperti paralel. Paralel dengan itu, kurva. Paralel. Nah, contohnya yang kurang baik seperti apa? Nah, contohnya yang kurang baik ini. Ini anak B. Kita bisa lihat, ya, warnanya merah, ke biru, ke hijau, memotong kurva persentil 50. Ya, kemudian turun. Jadi yang tidak baik itu yang turun. Sekarang dia posisinya bagus sih. Awalnya di sekitaran persentil berapa ya? Ini antara sekitaran hampir 90 kan. Tetapi kemudian dia turun ke bawah, turun persentilnya itu makin tidak bagus. Ini suatu kenaikan yang tidak baik. Ya, sedangkan waktu itu saya pernah dapat pelajaran ya bahwa seorang anak yang misalnya di persentil 5, terus naiknya di persentil 5 terus, itu sebetulnya udah normal ya, karena dia paralel dengan kurvanya ya. Tentu lebih baik kalau nggak naik sedikit, tapi nggak usah sampai ideal banget di persentil 50. Ini tidak perlu sampai seperti itu ya, karena kita ingin kenaikannya itu paralel, kan tidak harus persis di tengah-tengah ini gitu ya. Masih di antara persentil 3 sampai 97 itu masih termasuk normal. Yang tidak normal kalau di bawah persentil 3 ya, nanti akan mungkin ditemui, atau kalau di atas persentil 97 ya. Jadi ini sebaiknya orang tua coba secara mandiri print ya di rumah kalau anaknya masih di bawah usia postmenstrual 50 minggu. Nanti bergeser lagi ke kurva pertumbuhan ya, yang WHO bisa dilakukan plot seperti ini. Nah, ini supaya kelihatan dengan jelas. Nah, kalau kita evaluasi nanti banyak gitu sebabnya ya, karena untuk mengevaluasi pertumbuhan anak itu kan aspek-aspeknya ada antropometri ya. Antropometri ini adalah panjang badan, berat badan, lingkar kepala ya. Terus kita juga ada lihat aspek-aspek lain ya, aspek lain bagaimana klinisnya. Klinisnya itu macam-macam tuh, penyakitnya ada yang menyertai enggak, misalnya
anemia defisiensi besi, ada nggak ya, hemoglobinnya gimana ya, kemudian ada nggak infeksi saluran kemih ya, penyakit-penyakit metabolik yang menyertai, kemudian bagaimana asupannya, dietarinya itu maksudnya adalah pemberian asupan, apakah dia sekarang dengan ASI, kalau ASI juga bagaimana perlekatannya, bagaimana posisinya, bagaimana pemberiannya, sudah cukup belum ya kan. Kalau misalkan dia dengan susu formula sudah cukup belum takarannya itu ya kan, itu yang menghitung adalah dokternya kan. Kemudian biochemical itu termasuk kasih lab juga ya. Jadi intinya ada banyak nanti yang akan dinilai oleh dokter. Kalau kita sudah bisa plot di sini secara mandiri, kita bisa lihat ada yang masalah seperti ini, turun, mulai memotong kurva. Kita tahu ini sudah bermasalah, kita jangan menunggu terlalu lama ya. Kita harus konsul lagi, memang bayi prematur ini harus konsulnya lebih rajin ya, harus lebih sering periksa. Kalau ada masalah seperti ini jangan terlalu lama ya, karena ini kan juga termasuk problem nantinya bisa menjadi, kalau sekarang istilahnya growth faltering. Ya dulu namanya failure to thrive ya, gagal tumbuh. Kalau sekarang namanya growth faltering ya. Nah, kemudian kita juga waspada karena dari pertumbuhan ini nanti akan berpengaruh nih ke depannya, bisa menyebabkan stunting kan. Kalau misalkan tidak diatasi lebih awal juga bisa berbahaya, karena pada bayi BBLR, bayi prematur kan kebanyakan BBLR ya. Ini biasanya sudah berisiko lebih daripada bayi cukup bulan. Dia bisa 2 kali lipat untuk mengalami stunting. Jadi kita punya PR yang lebih besar ya. Karena itu tugasnya adalah memastikan kita bisa menggunakan kurva Fenton ini membantu mengevaluasi ya. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang mungkin mau ke dokter ya, lihat ini kurva pertumbuhannya gimana. Kalau dia sudah mulai bermasalah berarti kita tidak bisa terlalu lama lagi menunda, kita harus periksa ke dokter. Tapi kalau dia masih bagus naiknya, ya itu masih bisa kita pantau di rumah secara mandiri ya. Nanti kan masalah ini kan akan berlanjut ya, karena kalau nanti sudah pakai kurva WHO, kemudian anaknya sudah mulai waktunya empasi, ya kan, kita bisa lihat berapa masalah itu, ada masalah oromotor atau tidak gitu ya, anak bagaimana kemampuan mengisapnya, terus pemberian ASI-nya misalnya bagaimana ya, dievaluasi, pemeriksaan fisik ya. Jadi banyak hal nanti yang akan dinilai ya, dokter akan melihat ya. Jadi kita kalau di grup suka ada yang bertanya mengenai bagaimana penggunaan susu formula. Nah ini kan tidak semudah itu kita langsung pada sampai kesimpulan, kita harus ada pemeriksaan dulu gitu ya, dan lengkap. Jadi semua itu ada tahapan-tahapannya ya. Oke, nah ini kira-kira yang ingin saya sampaikan sekarang, bahwa kita perlu banyak analisa nih mengenai pertumbuhan anak. Pertama adalah tadi menggunakan kurva pertumbuhannya. Ini adalah salah satu poin, yaitu bisa menentukan antropometrinya anak ini. Kemudian kita menghitung kebutuhan gizi, nanti dibantu oleh dokter, jenis nutrisinya apa saja yang dibutuhkan, dan rute pemberian. Kan kadang-kadang ada juga yang tidak bisa mudah menerima asupan, dia muntah berulang, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, selanjutnya saya coba sedikit menjawab ya beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab ya. Kalau yang saya bisa jawab, kalau tidak nanti saya coba menjawabnya di grup, atau mungkin nanti kita ngobrol bareng dengan teman dokter yang mampu untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Oke. Ya. Apakah dikatakan stunting di usia berapa? Anak saya BB-nya naik terus, susah naik, tapi sedangkan panjang badannya naik terus. Jadi kalau stunting itu pasti sudah berpengaruh ke panjang badannya, ya. Tapi kalau BB-nya sudah naik, nanti beberapa waktu lagi bisa berpengaruh ke panjang badannya. Jadi jangan sampai terjadi hal tersebut, ya. Kalau misalnya masih naik itu bagus, tapi kalau BB-nya sudah tidak naik itu sudah menjadi sebuah faktor risiko nanti menjadi stunting, ya. Anak saya kronologi 8 bulan, koreksi 6 bulan. Berat badan dan panjangnya sudah masuk rata-rata prematur, tapi tingkat kepalanya masih kurang 1 meter. Oke, jadi maksudnya gini ya, kita selalu menggunakan usia koreksi ya. Memang ada yang menyarankan untuk plot usianya berdasar usia koreksi juga dan usia kronologis, tetapi itu akan membingungkan ya. Kita menggunakan yang usia koreksi saja. Nanti kalau misalkan dilihat di usia koreksi masih kecil lingkar kepalanya, dan itu sudah kurang dari persentil 3, berarti kan sudah mikrosefali kemungkinannya, itu silahkan dibawa periksa ya, untuk diperiksa lebih lanjut apa saja yang berkaitan dengan kondisi mikrosefalinya, tapi jangan menggunakan dari usia kronologisnya ya, tetap menggunakan usia
koreksinya. Ya, kemudian untuk yang empasi, ya, jadi ini kemarin juga sempat dibahas di Instagram Live sebelumnya, bahwa empasi kita berikan bila sudah ada tanda kesiapannya. Secara sederhana, bayi sudah mampu duduk, ya, sehingga duduk stabil itu sehingga lehernya stabil. Jadi dia sudah bisa mempertahankan posisi leher dengan stabil, dia tertarik kepada makanan, kemudian sudah tidak ada lagi refleks melepai dan refleks muntahnya, ya. Itu perlu dievaluasi oleh dokter apa yang masih sudah siap atau belum gitu. Tapi kalau bayinya belum bisa duduk, lehernya belum stabil, jangan dimulai dulu, bisa berbahaya ya. Kita harus menunggu dan sambil konsultasi. Jika memang bayinya usianya sudah usia kronologis lebih dari 8 bulan, belum bisa juga duduk, ya kan berarti dia sudah terlambat tuh sebetulnya ya. Harus ada intervensi lebih lanjut ya. Ini tentang susu formula ya, yang seperti saya tadi sudah jelaskan. Kita perlu evaluasi banyak hal ya. Tentu saja ada indikasi medis yang sudah ditentukan oleh dokter. Saya sarankan supaya orang tua jangan mencoba-coba untuk beli sendiri karena tidak terukur nanti ya seperti apa ya. Sebetulnya kita kan perlu melihat dulu kondisi anak ini benar tidak dia memerlukan susu formula itu ya. Kemudian ASI-nya bagaimana ya. Sebetulnya kan ASI itu harusnya sudah bisa diberikan dengan benar, dengan tepat, latch on-nya, posisinya, kecukupannya sudah benar belum gitu kan, kita evaluasi dulu ya. Nah, kalau misalkan kesulitan ya dibantu oleh konselor menyusui. Barulah kemudian sambil berjalan kita juga konsul ke dokter spesialis anak ya. Jadi bersamaan kita mengevaluasi kondisinya, tidak serta-merta kita langsung beli susu formula sendiri seperti itu ya. Intinya ini saya mau sedikit komentar, kalau kita ada usia kehamilan 33 sampai 34, kita gunakan 33 minggu itu sebagai usia kehamilannya, karena itu yang sudah pasti tercapai ya, yang sudah pasti tercapai. Jadi kita anggap dia di 33 minggu itu lahirnya ya. Kemudian kita plot nanti usia koreksinya dikurangin 7 minggu ya. Seperti itu, nanti silahkan diplot dan untuk penggunaan support dikonsultasikan lagi dengan dokternya apakah masih berlanjut atau diganti atau yang lainnya. Oke. Kemudian di rumah apakah boleh full ASI saja? Boleh ya. Tapi ayo coba diplot ininya, kurva Fenton ya. Kalau masih bisa menggunakan kurva Fenton ataupun kurva pertumbuhan WHO supaya dilihat dengan ASI saja sudah tercapai baik belum. Kalau belum kan ASI-nya juga dievaluasi lagi bagaimana ya. Baru nanti kemudian perlu penanganan yang lain kalau misalkan ternyata sudah perbaikan proses menyusuinya masih belum naik juga dengan baik, kan kita harus periksa lebih lanjut ya dengan dokter spesialis anak. Oke, kalau Sufor expire bulan 9 2020 masih amankah? Ya, kalau menurut saya sih kalau mau yang lebih aman ya kita gunakan yang masih jauh expire-nya itu ya, tetapi masih boleh sebetulnya ya. Nah, ini jadi yang memutuskan untuk mengganti susu formulanya adalah dokternya ya Bu. Jadi nanti dilihat lagi nih kurva pertumbuhannya, diplot lagi ya. Terus ini kan umurnya kan sudah berapa sekarang? Udah mulai empasi mestinya nih, ya kan? Udah siap-siap lah, udah mulai empasi, udah mulai makan padat, sehingga itu juga perlu evaluasi bagaimana pemberian empasinya, ya supaya kita bisa memaksimalkan dari empasinya, karena kita tuh mengandalkan lebih utama dari empasi. Kemudian baru kalau misalkan memang ternyata kurang pertumbuhannya kurang baik, jauh gitu ya, kita bisa periksakan lebih lanjut dulu, baru nanti dokter akan menentukan seperti itu ya. Jadi saya menghindari kita menyimpulkan perlu sufor di awal ya, kita harus ada pemeriksaan dulu gitu ya. Kalau bertanya mengenai belum tumbuh gigi apa ada hubungan dengan lahir prematur, 8 bulan masih normal Bu, belum tumbuh nggak apa-apa ya. Jadi bahkan bayi cukup bulan saja bisa sampai 17 bulan masih batas akhirnya, jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Tapi yang pengaruh dengan bayi prematur ada ya, nggak usah terlalu khawatir kalau sekarang karena masih batas normalnya ya. Oke. Anak saya usia kronologis 3,5 bulan, koreksi 1,5 bulan, kenaikan BB alhamdulillah baik, tapi kenaikan TB tidak seperti kenaikan BB. Nah, tapi masih ada bulan yang masih di atas parsial 3. Nah, sama saja ya kalau misalkan ini kenaikannya ada yang tidak baik, walaupun itu tinggi badannya, itu juga perlu diperiksa dan evaluasi lagi, karena bisa jadi dari banyak hal ya yang bisa mempengaruhi. Ya, ini kan usianya masih 3,5 bulan, tapi intinya itu juga bagian dari pertumbuhan, jadi tidak bisa dia dibiarkan saja. Kalau ada yang tidak naik, sudah mulai memotong ke bawah, kita harus periksa, begitu ya Bu. Anak saya berat badan 1,8, saat ini menggunakan sufor atas izin dokter.
Ya, kalau kenaikannya pesat ya alhamdulillah, tapi tentu saja semua kondisi bayi itu bisa berbeda-beda. Maksudnya adalah ada yang memang kebutuhannya adalah nutrisinya, tapi juga ada yang karena kondisi klinisnya, ya dia ada anemia, dia ada infeksi. Kalau itu tidak diperbaiki akan memberat juga, kondisi tidak tidak cepat membaik. Jadi kita nggak bisa cerita, oh dikasih ini naiknya bagus nih susunya nih, nggak bisa seperti itu ya, karena banyak hal yang perlu dilihat ya. Kita kan pingin dalam menilai ini benar-benar gitu ya. Apa sih yang menjadi masalah? Kemudian kita berikan sesuai penanganan sesuai masalahnya seperti itu. Ya. Usia kurang lebih 21 bulan. Bicaranya masih satu kata satu. Lihatnya dari usia koreksi ya Bu ya. Lihatnya dari usia koreksi. Terus ajak anaknya main. Jangan pakai gadget supaya bisa stimulasi lebih baik. Jangan menggunakan dua bahasa ya. Gitu ya. Itu untuk bicara ya. Nah, terus oke. Nah, itu dia ya. Anak saya prematur 20 Maret 2020, usia kehamilan saya 28 minggu, berat lahir. BB sudah 2,3. Oke. Ya ini diplot ya Bu. Tadi kan saya sudah mengajari ini untuk penggunaan ini. Kita gunakan kurva pertumbuhannya ya, jangan sampai kita tidak menggunakan ini ya. Kita coba plot ya Bu ya. Dari 28 minggu itu ada nanti di kurva ini, langsung aja digunakan kurva untuk anak perempuan atau laki-laki ini ya, langsung dimasukkan. Nah, nanti keputusan perlu supornya itu saya sudah sampaikan ya, itu harus diperiksa dulu Bu ya. Kita perlu periksa dulu ya. Kalau dilihat sepintas memang kita sulit ya untuk menilai ya, lebih baik kita diplot di kurva itu kelihatan, karena bisa jadi awal-awal dia kurang baik naiknya, setelah beberapa minggu dan bulan dia sudah mulai baik kenaikan berat badannya. Nah itu kan tidak sama dengan yang memang kurang secara konsisten kurang gitu ya. Nah itu ya. Oke. Oh ya, ini ada yang bertanya tentang sunat ya. Kalau menurut saya tunggu stabil dulu ya, paling nggak seperti dia sudah bayi tercapai usia koreksi 0 ya. Kemudian juga beratnya juga sudah lebih dari 2.500 gram ya. Kalau mau sunat itu setidaknya kita samakan dulu dengan posisinya bayi cukup bulan ya, sudah tercapai di usia koreksinya di 0 ya, atau usia postmenstrual 40 minggu, dan beratnya juga sudah tercapai lebih dari 2.500 gram. Tuh, seperti itu. Dan tidak ada masalah kesehatan lainnya yang sedang dijalani proses pengobatan atau apa seperti itu ya. Oke. Prematur 30 minggu dengan berat. Oke, pemeriksaan untuk bayi prematur screening masih bisa segera dilakukan ya, karena yang berbatas waktu memang adalah hipotiroid. Itu screening hipotiroid itu sebaiknya di beberapa hari awal ya, tidak terlalu lama, berbulan-bulan lewat sudah terlalu lama ya. Yang kedua yang tidak bisa lewat terlalu lama adalah screening ROP. ROP itu usia postmenstrual 45 minggu itu sudah selesai prosesnya ya, artinya usia jadwalnya di usia anak 4 minggu ya, 2 sampai 4 minggu. Kalau dari Perdami di usia postmenstrual 40 minggu sudah harus ada pemeriksaan screening, itu sudah paling lambat tuh, itu dari Perdami. Tapi kalau sudah lewat lagi daripada itu ya tetap diperiksakan, tetapi kita tahu sudah ada risiko-risiko yang bisa terjadi ya. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan pendengaran paling lambat di usia 6 bulan. Idealnya 1 bulan diperiksakan, 3 bulan didiagnosis, dan 6 bulan diintervensi jika ada masalah. Ya, jadi ya kita ambil paling lambatnya 6 bulan, itu udah paling terlambat. Periksakan echo jantung, USG kepala sesuai indikasi nanti kalau misalkan disarankan, karena kalau mau diperiksakan boleh sesegera mungkin juga nggak masalah ya. Oh ya, ini sebentar lagi ya, saya coba jawab yang bisa terjawab ya. Ya, kesiapan yang pasti tadi saya sudah sampaikan ya, harus sudah bisa duduk, lehernya sudah stabil, sudah tertarik makanan, sudah tidak melepeh, sudah tidak refleks mentahnya juga sudah berkurang. Jadi kalau misalkan belum bisa duduk, leher belum stabil, berarti belum siap ya, secara umum seperti itu ya. Jangan dulu, nanti sambil dinilai sama dokternya ya. Kalau memang nanti dokternya punya pertimbangan lain untuk memberikan lebih awal, pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Caranya juga lebih
ada cara-cara lain yang bisa digunakan ya untuk mengejar nutrisinya anak seperti itu. Ya, kalau pakai sufor harus dengan konsultasi dengan dokter ya. Pesan saya itu saja. Kemudian, oke, untuk mata yang juling ini juga perlu pemeriksaan karena setelah ROP kita perlu ada pemeriksaan mata rutin yang tahunan. Mulainya sejak usia 6 bulan, kemudian 1 tahun, terus kemudian setiap tahun usia 2 tahun ya. Jadi kalau udah usia koreksi 16 bulan, usia kronologis 19 bulan, sudah pernah belum pemeriksaan mata rutin tahunannya ya? Harus sudah pernah ya. Nah, kalau belum segera dijadwalkan itu untuk mendeteksi dan mengatasi masalah mata juling, strabismus ya, mata minus, mata malas ya, itu yang bisa diatasi. Jadi tetap harus rutin periksa setiap tahun untuk semua bayi prematur. Ada riwayat ROP atau tidak, pernah screening atau tidak, ya tetap harus pemeriksaan mata rutin tahunan ini wajib juga. Silakan dicari di tempat-tempat yang memiliki dokter spesialis mata yang mungkin beliau sudah biasa untuk memeriksa pasien-pasien bayi dan anak ya. Jadi akan lebih spesifik dan detail untuk memeriksa kondisi ini ya. Boleh nanti dilihat di grup ada daftarnya ya. Kemudian oke, jadi ada yang mengalami TB ya, tuberkulosis. Jadi tuberkulosis ini yang penting adalah sudah benar diagnosisnya karena kita sering temui juga overdiagnosis dan ini memang bukan hanya penyakit tuberkulosis saja yang perlu diperhatikan tapi juga banyak hal lainnya. Jadi kalau memang dia hanya karena tuberkulosis pasti setelah selesai pengobatan sudah akan meningkat berat badannya dengan baik ya, secara klinis membaik ya. Tapi kalau misalkan masih belum, bukan berarti asal muasal masalahnya dari TB saja, tapi juga bisa dari hal lain yang harus dievaluasi. Nah, status pengobatan TB-nya ini bagaimana juga kita harus lihat apa dia sudah selesai pengobatan atau belum, sudah dinyatakan sembuh atau belum, pengobatan yang diberikan sensitif atau tidak, atau ada yang obat-obat yang resisten ya. Kalau ada yang resisten kan berarti penyakit TB-nya belum selesai diatasi. Tapi intinya kontrol kembali TB-nya sampai bisa dinyatakan sembuh. Bersama dengan itu konsul gizi ya dengan dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi metabolik ya, nanti biar dilihat juga kebutuhan gizinya. Oke, ya. Kalau anak lagi GTM jangan dipaksa makan ya, nggak boleh dipaksa makan ya. Kita tidak boleh memaksa anak makan ya, tapi dengan cara yang persuasif ya, cara yang baik ya, yang menyenangkan ya. Secara aturan makan tidak boleh dipaksa. Oke, di Bandung kita kerjasama dengan Rumah Sakit Limiati di Bandung. Ya, di Bandung ada beberapa rumah sakit ya yang juga punya banyak dokter-dokter baik dan sangat-sangat concern dengan prematur. Nah, kalau kita sendiri pernah mengadakan beberapa kegiatan dengan Rumah Sakit Limiati di Bandung. Jadi boleh datang ke sana. Ada beberapa dokter yang di sana yang bisa dilihat dengan subspesialisasinya masing-masing ya. Kalau ingin menanyakan di Bandung. Ada konselor laktasi juga di sana ya. Kalau misalkan anaknya masih menyusu dan ada masalah menyusui gitu ya, itu boleh untuk konsultasi lebih lanjut ya. Maaf. Nah, kalau memang edukasi untuk screening pada bayi prematur dan tumbuh kembang ke masyarakat, intinya kita sharing saja. Salah satunya kan pengalaman kita sendiri yang mengalami ya kan. Yang kedua, boleh diajak bergabung di komunitas prematur Indonesia, ada di Facebook dan Instagram. Itu ya, paling dari situ nanti kita mulai perbincangan. Karena kita ini tugasnya hanya menyampaikan saja. Mungkin ada yang mau menerima, tapi juga ada yang susah. Yang penting kita sudah sampaikan dan berikan nasihat ya. Dan sampaikan juga risiko-risikonya tuh. Misalkan kalau ROP risikonya nanti bisa kebutuhan permanen, ya sampaikan saja gitu ya. Kedua, kalau misalkan sini pendengaran tidak dilakukan, nanti ada masalah pendengaran, kemudian anaknya bisa terlambat bicara ya. Dan kondisi yang lain juga ada dampak-dampak yang bila tidak dilakukan screening itu apa saja kita sampaikan ya. Jadi itu tugas kita menyampaikan, boleh diajak bergabung di grup seperti itu. Nanti kan kita lihat dan orang-orang yang memang ya, mudah menerima akan menerima. Kalau yang memang masih belum, apa hambatannya kita juga coba lihat. Mungkin hambatannya biaya seperti itu kan. Sedangkan beberapa screening juga ada kok yang ditanggung oleh BPJS seperti itu kan.
Jadi bisa diatasi kendala-kendalanya. Satu, kedua, kalau sudah paham pentingnya screening, tidak bisa pakai BPJS juga misalnya, ya kan bisa direncanakan lah, nggak mesti segera. Misalnya sudah besar juga anaknya ya, udah tinggal ngejar screeningnya, yang belum yang masih bisa dikejar, tapi biayanya silahkan mungkin disarankan nabung dulu deh gitu, seperti itu mungkin ya. Jadi ya kita juga coba pahami apa masalah di masyarakat sehingga mereka sulit untuk melakukan screening ya, seperti itu. Oke, ini mengenai perkembangan anak. Kalau misalkan perkembangan anak ini kita juga menilai dengan usia koreksinya. Jadi kalau sekarang lahirnya 35 sampai 36 minggu, berarti usia koreksinya kita ambil yang 35 saja. 5 minggu berarti dikoreksi ya ke belakang, 1 bulan lebih 1 minggu. Ini belum disebutkan nih usianya berapa, tapi batas bisa duduk itu mandiri itu 8 bulan ya. Tengkurap harusnya sekitar 6 bulan sudah selesai itu ya, sudah bisa ya. Tapi kalau misalkan 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan aja belum tengkurap, itu sebetulnya sudah mulai ada perhatian ya. Karena dia sudah harus bisa mengangkat 4 bulan itu 45 derajat itu. Kepalanya diangkat 45 derajat di usia 4 bulan koreksi. Harus sudah bisa ya. Udah 5 bulan belum bisa seperti itu sudah mulai ada keterlambatan ya. Seperti itu. Keluar kotoran air mata, ya ini ada yang masalah yang cukup umum ditemui pada bayi prematur, juga bayi cukup bulan juga ya. Sumbatan air mata bisa terjadi, yang ringan bisa sampai seperti itu ya. Sering juga ya, nanti dipijat seperti ini nih. Pakai tangannya sudah bersih ya, dicuci tangannya, dipijat sekitar sininya bayi. Ini nasihat-nasihat yang umum sebetulnya ya. Jadi ini akan tujuannya untuk melancarkan saluran air mata bayi gitu. Tapi ini memang bisa terjadi sampai usia berapa bulan, sampai ada yang 1 tahun juga, dan belum tentu suatu hal yang serius ya. Jadi kalau memang khawatir boleh diperiksakan dokter spesialis mata ya. Seperti itu. Oke. Oh, usia kronologis 7 bulan ya tadi ya. 7 bulan dikurangi, ya ini sudah mulai ada keterlambatan ya Bu, tadi yang tengkurap tadi kalau belum bisa ya. Jadi saya fokusnya kepada tengkurapnya dulu. Kita harus lihat ke kemampuan terakhirnya yang dia belum bisa apa, yang harusnya dia sudah bisa tengkurap itu ya. Kalau duduk memang masih belajar duduk ini ya, sekitar usia koreksinya 4 bulan 3 minggu ini ya. Ini masih belajar, 5 bulan 3 minggu ya, 5 bulan 3 minggu itu masih belajar duduk. Tapi kalau 5 bulan 3 minggu usia koreksi harusnya sudah bisa tengkurap ya. Oke, ini saya mau lihat pertanyaannya satu-satu ya. Oke, ini sebentar lagi ya waktunya, karena IG Live juga ada batas waktu kalau nggak salah ya. Sebentar. Jadi ada yang usianya sekarang 7 bulan mau periksa ROP, hasilnya terakhir sudah matur. Ini sebetulnya kan kontrol. Ini saya mau tanya dulu nih, bagaimana dengan riwayat pemeriksaan ROP sebelumnya? Dia ada tindakan injeksi Avastin tidak, ada laser tidak, tindakan laser tidak. Kalau ada tindakan-tindakan itu, berarti usia yang sekarang disarankan untuk periksa kembali, patuhi, jangan dimundur-mundurkan lagi. Tapi kalau misalkan selama periksa di rumah sakit dinyatakan aman terus, nggak pernah ditindakan, ya masih bisa ditunda sampai 1 tahun, itu masih dibolehkan ya. Tapi ya kalau ada risiko jangan ya, jangan sampai ditunda. Kalau ada riwayat tindakan, tepat waktu saja ya. Kalau ke rumah sakit kita lihat ya, salah satunya untuk kepentingan apa. Yang pertama imunisasi, yang kedua pemantauan tumbuh kembang yang sudah terlambat ya, penanganannya ya, pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga masalah-masalah gawat darurat pada anak ya, itu juga harus diperiksakan, tetap harus diperiksakan. Tinggal kemudian kita memilih rumah sakitnya yang sudah menjalankan protokol pencegahan dengan baik ya. Protokol pencegahan dengan baik itu dia sudah memisahkan pasien sakit dengan pasien yang tidak sakit. Yang imunisasi tumbuh kembang ini kan tidak sakit dia ya, tidak sakit menular yang infeksi itu. Jadi kalau dia sudah lakukan pemisahan pasien ini, berarti cukup aman untuk datang, nanti dijadwalkan supaya bisa langsung masuk ke ruangan dokternya, tidak menunggu lama di luar. Ini adalah yang rutin dilakukan. Saat di sana orang tuanya pakai masker, anaknya kalau masih kecil nggak usah pakai masker, tapi jangan berdekatan dengan orang lain ya, jaga jarak ya, seperti itu. Jadi kita harus berani ya untuk hal-hal yang penting ya, dan memang indikasinya, karena kalau tidak juga kita tunggu sampai kapan ini wabahnya berakhir, kita belum tahu, seperti itu ya.
Kalau masalah yang tadi itu, yang sumbatan air mata, nggak usah pakai tetes mata khusus, nggak apa-apa, cukup di seperti ini kan saja. Kecuali ada masalah yang sampai belekannya terlalu banyak, matanya merah juga ya, itu ke dokter dulu, jangan diberi obat, karena obatnya biasanya obat keras ya, harus dengan resep dokter. Ya, kalau ada yang bilang bahwa dokternya tidak menyarankan karena dokternya menyatakan sehat, saya bilang bahwa untuk bayi prematur ini di Indonesia memang yang memahami untuk lengkap screening, untuk tumbuh kembangnya dengan detail ini masih belum banyak ya. Jadi kita juga kembali lagi kepada saran dari guru-guru kita lah yang lebih memang punya kepedulian di sini kan, dan juga teman-teman di komunitas. Kita sendiri sebagai orang tua bayi prematur merasakan betul anak kita yang lahir prematur sehingga ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik itu ya kita lakukan semua yang bisa diperiksakan dan dilakukan pemeriksaan ya kita lakukan ya kan. Oke, ini saya akan akhiri sekitaran 2 menit lagi. Ini sebentar lagi habis ya waktunya 1 jam. Nanti bisa kita lanjutkan kalau ada kesempatan lain kita akan bahas topik lainnya. Susah makan dan minum susunya. Berat badannya dengan usia koreksi ya Bu, diplot ke kurva pertumbuhan WHO ya. Kalau nanti susah makan ini ada pembahasan mengenai aturan makan pada anak ya. Kalau untuk mengenai strabismus saya tidak bisa menjawabnya ya Ibu, karena ini lebih tepat yang menjawab dokter spesialis mata. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadwalkan untuk berbincang dengan dokter spesialis mata ya. Mudah-mudahan ada kesempatannya kita bisa bertemu kembali ya Bu untuk membahas topik mata ini. Oke, ya insya Allah sudah cukup ya karena waktunya sudah 1 jam. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Yang mau coba kurva Venton bisa di-download, nanti dicoba dulu, di print, kemudian nanti diisi satu persatu ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Setelah itu kalau misalkan anaknya sudah lewat daripada usia postmenstrual 50 minggu, bergeser ke kurva WHO dengan usia koreksinya ya, usia koreksinya langsung diplot di situ, berat badan, tinggi badan dan lingkar kepalanya ya. Oke. Yang belum screening silahkan screening, usia 9 bulan misalnya sekarang masih bisa echo jantung ya. Screening pendengaran juga perlu ya, dan pemeriksaan mata rutin tahunan. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih waktu sudah berdetik. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.